Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita cari tahu nih bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian di saat ini. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Pentacles di sana, kemudian ada energi dari Three of Swords. Berikutnya ada energi dari Queen of Wands, kemudian ada energi dari Ten of Swords reverse. Berikut ada energi dari Justice, kemudian ada energi dari The Moon, kemudian di situ ada energi dari The Devil ya. Berikut ada energi dari Four of Wands, dan kemudian di sini ada energi dari Nine of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari Six of Swords. Oke ya. Nah, jadi kamu bisa aja kayak akhirnya tahu ya bagaimana caranya menjalani relationship ini tuh dengan tanda petik benar ya, bersama dengan si dia gitu ya. Jadi kayaknya kamu sudah banyak lah di sini pengalamannya ya dengan si seseorang ini, entah pun memang kebetulan kalian sudah cukup lama nih usia kebersamaannya gitu ya. Nah, jadi kamu itu tuh udah capek makan yang gak enaknya ya. Kamu sudah capek makan yang pahitnya gitu loh di hubungan kalian. Jadi akhirnya kamu dapat trik, kamu dapat cara ya gimana biar tetap bisa bersama dengan si dia, tapi rasa sakitnya itu tuh minim gitu loh. Rasa sakitnya minim gitu ya, dan bahkan bisa aja beberapa sudah tidak ada lagi merasa sakitnya gitu ya, karena kamu udah mulai enjoy, kamu udah mulai ya tadi, kamu udah tahu clue-nya ya, kamu udah tahu triknya di situ ya. Nah, jadi kamu sudah praktek. Kalau Mari lihat, kalau dulu bisa aja ini dinilai, waduh banyak ya rasa sakit hatinya kamu gitu ya, kecemasan, keresahan, kegelisahan gitu ya, kemarahan gitu ya, sering banget Mari lihat kamu alami di masa lalu gitu. Mungkin bahkan beberapa bisa aja kebetulan di masa lalu itu tuh kamu lebih terkonsentrasi kepada hal-hal yang demikian gitu ya. Nah, sekarang kamu udah aja lah ngelihat yang asik-asiknya aja, yang kayak gimana, enak-enaknya aja yang seperti apa. Nah, kamu alihkan gitu ya, kamu alihkan sudut pandangnya kamu. Nah, seperti itu. Dan ya beberapa karena kamu makin punya kemampuan di sini gitu ya, kemampuan mencintai diri sendiri, menjaga diri sendiri, bertanggung jawab kepada kesejahteraan diri sendiri gitu ya. Jadi yang mungkin biasanya selama ini tuh kamu kayak punya kemelekatan ya, dan tanpa sadar kamu punya tuntutan orang lain itu tuh atau si pasangannya kamu itu tuh mestinya harus begini, mestinya harus begitu gitu ya. Nah, sekarang sudah kamu sadari, wah nggak bisa nih ceritanya pakai harus-harus dengan dia. Sebab kalau kamu menetapkan harus-harusnya seperti apa, kamunya sendiri yang keceleh, kamu sendiri yang akhirnya nangis, kamu sendiri yang akhirnya galau gitu ya. Jadi kamu paham bahwa ya kesejahteraan mental emosionalnya kamu adalah tanggung jawab dari pribadinya kamu sendiri. Nah, seperti itu. Makanya kelihatan untuk di saat sekarang Mari lihat kamunya itu tuh baik-baik saja ya kondisi hubungannya dengan si dia gitu. Dan bahkan kamu sesekali bisa aja kamu sudah kayak mensyukuri banget ya hidupnya kamu di saat sekarang gitu ya, bahwa kamu bisa survive, kamu bisa bertahan dengan si dia gitu ya, tetapi tanpa ada lagi luka seperti yang dulu-dulu kamu rasakan, seperti yang dulu-dulu kamu alami gitu. Oh ya, beberapa di sini tuh memang ada ya niatannya kamu untuk berpura-pura dulu lah, berpura-pura bahagia dulu, berpura-pura bisa tenang dulu gitu ya, sampai kepura-puraan itu tuh bisa memang benar-benar mewujud nyata dalam hidupnya kamu. Nah, ketika kamu sudah enjoy, santai seperti ini, kamu sudah bisa menikmati hidupnya kamu saat sekarang, Mari lihat ini tuh justru kayak bikin pesonanya kamu itu tuh makin tinggi ya.
makin tinggi di mata si pasangannya kamu ini. Karena dulu mungkin kamu banyak komplainnya ya, karena kamu sakit nih, karena kamu merasa sakit hati ya, kamu kayak ngerasa terganggu secara mental. Jadi bisa-bisa memang kamu dulu agaknya banyak curhatnya sama dia ya, banyak komplainnya sama dia gitu ya. Atau kemudian ya kamu tanda petik agaknya jadi merepotkan dia gitu ya. Nah, sekarang ketika kamu sudah dapat clue-nya, tidak ada lagi gitu loh kerepotannya kamu buat gitu ya, tak ada lagi kayak muka masam, derai air mata gitu ya, energi-energi negatifnya kamu itu tuh yang selama ini sadar atau nggak sadar kamu transfer ke dia, di saat sekarang ya memang sudah energi itu tuh berkurang gitu ya. Nah jadi justru ketika kamu seperti ini, pesonanya kamu makin tinggi, auranya kamu makin bagus, udah pasti ya, karena kalau orang itu tuh stres ya, orang itu tuh sedih, auranya nggak enak, itu jelek nampak ya, nggak enak dirasa vibe-nya gitu ya. Nah ketika kamu sudah bahagia kayak gini, justru jadi kayak pancarannya kamu itu tuh yang dia tangkap, oh ini tuh pancaran yang justru semakin memikat gitu loh, semakin memikat. Padahal tadinya dia ini tuh sempet yang kayak semacam memang ya, ketika kamu nangis dulu, ketika kamu marah dulu, ketika kamu cemas dulu, sakit hati dulu, bisa-bisa itu tuh disengaja sama si pasangannya kamu, bukannya tidak dia sengaja ya. Jadi apa yang kamu alami dulu itu tuh memang bukan kayak lebaynya kamu sendiri, alaynya kamu saja, baper-bapernya kamu doang, ego-egonya kamu aja yang rentan mudah tersakiti, tidak. Tapi mari lihat, ada di situ tuh banyak sedikitnya disengaja sama si pasangan kamu ini. Sekarang energinya dia telah berubah, mari lihat, telah berubah. Yang tadinya doyan nyakitin kamu gitu ya, nah sekarang bisa kayak gimana ya caranya biar bikin kamunya itu tuh cinta sama dia, sayang sama dia, bikin kamunya itu tuh terpikat hati sama dia, kita bikin kamunya itu tuh nyaman dengan dia gitu ya. Di sini tuh melihat kayak ada keinginan seseorang ini tuh yang apa ya, mau mengikat kamu lebih kuat lagi, karena sudah ada rasa ketakutannya dia lepas dari kamu pergi dari dia. Melihat di sini tuh diam-diam sudah ada ya rasa ketakutan yang seperti itu. Dulu kamu yang takut kehilangan dia, sekarang dia yang takut kehilangan kamu gitu loh ya. Dulu kamu yang begitu butuhnya dengan dia, sekarang dia yang begitu butuhnya mau sama kamu gitu. Besar kebutuhannya dia kepada kamu. Nah di sana makin kesini makin cocok dia rasa ya hubungan dengan kamu gitu. Memang kalau kita tuh nangis-nangis gitu ya, kita itu marah-marah, kita itu tuh kayak takut-takut, cemas-cemas, resah-resah, sangat amat mempengaruhi gitu ya. Sekarang kamu mungkin udah bisa masa bodoh gitu ya, nggak mau pikir-pikir lah, yang nggak enak-enak itu tuh nggak usah dipikir-pikir, nggak usah diinget-inget gitu ya. Nah jadi tidurnya kamu bisa pulas. Nah kalau orang tidurnya pulas itu tuh kulitnya juga jadi, istirahatnya kan cukup berarti ya, istirahat cukup. Kalau istirahat cukup terjadi regenerasi pada tubuh ya, jadi kulit ya makin sehat, rambut ya makin berkilau gitu ya, air muka itu tuh jadi lebih tenang gitu ya, secara energi juga jadi lebih kalem, lebih adem gitu ya, lebih tinggi dia kondisi energinya kamu. Jadi tentu ini tuh menjadi daya pikat gitu ya, dan terutama terpikatlah si seseorang ini tuh kepada kamu. Nah di sana jadi dia belakangan hari sering mikirin kamu. Kalau dulu dia masa bodoh, cuek aja sama kamu gitu ya, sekarang dia bisa itu tuh lebih sering dia ya kepikiran sama kamu, teringat-ingat sama kamu gitu. Hatinya dia di situ tuh yang lebih sering kayak rindu sama kamu gitu, ingin ketemu, ingin jalan bareng misalnya. Ini maaf kalau kalian kebetulan di sini tuh sempat aktif dalam urusan seksual, ini tuh kayak kebutuhan seksualnya dia pun kepada kamu ini tuh malah makin tinggi gitu ya. Di sana ya, kebutuhan intimasinya dengan kamu itu tuh semakin besar gitu ya.
di sana. Ini terutama untuk ke seksual. Ini maaf ya, mari agak vulgar. Tapi itu yang mari nampak. Jadi kamu gak usah heran kalau misalnya ketemuan kalian udah langsung dia grepe-grepe kamu, ngajak kamu naik ranjang misalnya ya. Di situ. Karena juga kamu udah bisa menikmati mungkin aktivitas seksual itu di sana ya. Seks appeal-nya kamu soalnya mari lihat kok makin naik di sini. Ya, kalau mari tangkap. Seks appeal-nya kamu makin naik. Nah, di sana. Jadi semakin mandiri kamu, ya, semakin bisa berjarak kamu, semakin kamu tidak bisa dikontaminasi dirinya kamu dengan apapun yang terjadi dalam relationship-nya kalian, semakin baik untuk dirimu sendiri dan semakin membaik sesungguhnya untuk relationship-nya kalian. Gitu. Jadi kamu kayak sebenarnya ya memang tidak perlu kamunya itu tuh seperti kayak pusing, pening gitu ya, mikirin kayak gimana sih caranya membuat dia tergila-gila sama kamu, membuat dia tidak bisa hidup tanpa kamu, membuat dia galau karena kamu. Kamu tuh nggak susah-susah. Kamu cukup sayang ke dirimu sendiri, cinta kepada dirimu sendiri, kamu rawat dirinya, kamu bagus-bagus, gitu ya, kamu cantik-cantikin dirinya kamu pergantung dirinya kamu, gitu ya, kamu sukseskan di kamunya, gitu ya, kamu bikin dirimu jadi orang banyak duit, ya, orang yang kerjaannya bagus misalnya. Itu tuh sudah memikat bagi si seseorang ini, gitu loh. Gak perlu kayak aku harus berbuat apa lagi untuk dia ya, ngasih apa lagi ya, kita berpenampilan kayak gimana ya untuk dia supaya dia seneng lihat aku. Kayaknya nggak perlu dah kamunya itu tuh seperti mengeluarkan sesuatu dari dalam dirimu untuk kamu kasih kepada dia. Tapi apa ada dalam dirimu, kamu olah baik-baik untuk dirinya kamu sendiri. Ya, kamu memberi kepada dirimu, tapi kemudian itu tuh menjadi daya tarik ya untuk mendekatkan seseorang ini tuh, membuat orang ini tuh tergila-gila, semakin obsesif sama kamunya, gitu. Ya, kebanyakan kan memang kita ini tuh yang belum paham ya tentang hal yang seperti ini ya. Aku ngasih apa lagi? Aku harus berkorban apa lagi? Habis-habisan dari sisi mana lagi aku harus dengan dia? Gitu. Kita selalu kayak mikirin dari aku untuk orang, untuk di luar diri. Gitu. Padahal ya sebenarnya itu tuh kunciannya adalah dari diri untuk diri sendiri. Ini bukan egois. Bukan egois. Gitu ya. Tapi memang suplai diri ini tuh dari diri sendiri itu satu kewajiban. Gitu loh. Ya. Jadi kayak ini agak melenceng sedikit ya. Mari rasa mungkin beberapa dari teman-teman butuh. Jadi maksudnya gini lah. Kalau dalam dunia pekerjaan ya, secara kalian itu kan orang-orang Virgo ya. Orang-orang Virgo itu kan dia punya kesadaran ya soal uang, soal karir, jabatan, status sosial ya. Nah, kalau kalian misalnya ini seorang karyawan, kalian ingin tuh biar karir kalian bagus gitu ya. Biar kalian itu tuh tanda petik dipandang oleh orang-orang yang punya otoritas. Nggak perlu menjilat, gitu ya. Tingkatkan aja diri ini, gitu. Skill diri ini tuh ditambah, gitu ya. Dibuat diri ini tuh mempesona. Ingat ya, itu kan persyaratan untuk pekerjaan kan ada itu berpenampilan menarik, yang gitu itu. Ya kalau kita penampilan kita menarik, memang ini tuh ya bego pun otaknya kita ya. Tapi kita itu tampilan menarik. Udah berapa tuh? Kalau kamu lihat baca-bacaannya udah berapa mungkin kamu baca ya tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa kalau orang cantik itu tuh kehidupannya lebih mudah, orang ganteng kesempatan baiknya itu tuh lebih terbuka ya ketimbang dengan orang yang berpenampilan biasa-biasa saja. Kan seperti itu ya. Nah, itu pun berlaku dalam semua sektor kehidupan. Dalam semua sektor kehidupan. Nah, seperti itu ya. Harus kita kayak ngupgrade dirinya kita, kira-kiranya gitu. Kita aja yang kita garap. Gak usah repot-repot kayak ngasih apa ya sama orang ya, bikin apa ya untuk orang lain ya, biar orang lain itu tuh melihat aku. Gak usah gitu. Nah, di sana ya, semoga bisa paham yang Mari maksudkan. Jadi balik lagi dalam pembacaan kita ini. Nah, jadi mari lihat kamu
udah lebih banyak senyumnya sekarang ya, kamu sudah banyak tertawanya sekarang, kamu sudah punya energi untuk mendandani dirinya kamu gitu ya, kamu sudah punya banyak energi untuk memperkaya dirinya kamu, menaikkan status jabatannya kamu atau status sosialnya kamu. Nah itu dilihat sama si pasangannya kamu sebagai power. Orang yang punya power itu tuh pasti dideketin oleh orang lain gitu. Kalau power kita lemah, dijauhin orang, dia itu tuh sudah hukum semestanya itu. Yang lemah deket sama yang kuat, yang di bawah deket mencoba naik untuk deket sama orang yang ada di atas gitu ya. Jadi energinya kamu di sini tuh malah kayaknya sudah ada upgrade-nya ya, sudah lebih bagus gitu ya energinya kamu. Kalau dilihat fotonya kamu dulu sama fotonya kamu sekarang, oh bisa beda jauh itu ya, bisa beda jauh gitu. Walaupun mungkin umurnya kamu sudah lebih tua sekarang, tapi lebih seger nampaknya ketimbang misalnya fotonya kamu yang dulu gitu ya. Nah di sana, karena Maria kamu tuh udah habis kayak tanda petik babak belur di sini ya, dalam relationshipnya kalian. Kamu udah habis babak belur gitu. Kalau ini hubungan sudah lama, inget ya, kalau ini tuh hubungannya sudah lama, kamu sempat babak belur. Tapi kalau ini hubungannya ternyata masih baru-baru, Maria lihat gini, kamu itu tuh orangnya kayak masih kayak ceritanya tuh kamu welcome sama dia ya, kamu kayak terima kalau dia datang mendekati kamu ya, kamu nggak yang jaim, tapi juga kamu nggak ngebanting harga di sini ya. Kamu ya friendly ya, kamu bersahabat dengan dia. Mungkin bahkan kamu sebenarnya ya sudah bener, kamu adalah orang yang dideketin, bukan kamu orang yang mendekati. Ya, walaupun ternyata kamu di sini tuh jenis kelaminnya cowok ya. Tapi Marliat kamu yang dideketin sama si cewek ini ya, kalau kamu cowok gitu. Jadi kayaknya kamu kayak hanya duduk cantik, duduk manis gitu ya. Kamu kayak apa ya, oles-oles kukunya kamu misalnya gitu ya kalau kamu cewek ya. Kamu hanya kayak nyisir-nyisir rambutnya kamu aja kalau kamu cowok gitu ya. Si dianya itu yang datang ke kamu, si dianya itu yang kayak deketin kamu gitu ya. Si dianya itu tuh yang kayak berusaha caper sama kamu gitu ya. Dan Marliat pasti kamu paham seseorang ini tuh sedang kayak tergoda sama kamu gitu ya. Memang kalau untuk soal perasaan cinta sama dia enggak lah ya, namanya ini kayak katakan masih baru-baru ya, tergolong baru gitu ya. Kamu yang kayak hanya mengusahakan sajalah dulu gimana caranya si seseorang ini tuh tidak merasa sungkan gitu ya deket sama kamu, tidak merasa malu gitu ya deket sama kamu. Jadi ya sikapnya kamu itu tuh cukup welcome lah ya ke si dia. Nah, dan beberapa ada kayak dia lihat itu tuh energinya kamu seperti semacam jual-jual mahal, semacam kayak acu-acu abai sama dia. Jadi kayak modelnya kamu tuh jinak-jinak merpati gitu loh ya, dia lihat. Nah, justru itu yang bikin dia merasa seru ya, pengen deketin kamu gitu, pengen dapetin kamu. Dia jadi kayak terobsesif sama kamu, tergila-gila sama kamu gitu. Karena di saat sekarang, ingat seperti kata Mari tadi, di saat sekarang ini dia melihat bahwa idealnya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, nampaknya Mari dia temukan ada di kamu gitu lah, dia temukan ada di kamu ya. Jadi yang selama ini tuh, kalau balik lagi ya, kalau kalian hubungan sudah lama, selama ini tuh ada bagian-bagian dari dirimu tidak bersinar di sini, tidak tampil di sini, bagian dari dirimu, tapi tentu bagian dari dirimu yang dalam artian yang jos mantap sekali ya. Itu tuh ada yang tidak keluar atau belum keluar. Nah sekarang sudah keluar ya, kalau ini hubungan sudah lama. Nah kalau ini hubungan yang masih baru ya, memang ini tuh pesonanya kamu sudah nampak di sini ya. Jadi ini Maret membuat seseorang ini tuh kayak berambisi ya, kayak berambisi untuk mendapatkan kamu gitu loh. Padahal memang di sini tuh dia mau itu tuh pikirannya dia kayak sebentar mau deket sama kamu, sebentar mau jauh, sebentar mau deket, sebentar mau jauh gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung, yang mana lebih sering? Pemikiran mau deket kah, apa mau menjauh saja kah dari kamu? Maka jawaban yang Mari di sini adalah justru mau mendekat sama kamu. Timbang-timbang lebih seringnya menjauh. Pikiran-pikiran mau menjauh ya dari kamu. Gitu. Justru kepentingan ingin dekat. Kepentingan untuk istimewa. Ya, menjadi orang istimewa. Jadi egonya dia, ingat. Di sini egonya dia lagi gede-gedenya nih, lagi besar-besarnya nih. Ego mau menaklukkan kamu, ego ingin memiliki kamu, ego ingin mencengkram kamu
mengklaim bahwa kamu itu tuh punyanya dia. Nah, di sana ya. Jadi balik lagi ya, untuk yang hubungan sudah lama, yang sudah sempat kayak tersakiti, di sini tuh kayak rasa sakitnya kamu bisa nih sebenarnya kayak tertebus ya, tertebus tunai juga. Dia yang nyakitin kamu, tapi kemudian dia yang sekarang tergila-gila sama kamu, nggak bisa tanpa kamu, sudah ada gitu. Kamu lihat nggak rela apabila kemudian kamunya itu tuh memilih pergi dari dia, gitu. Oke Virgo, sekarang mari tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya. Hanya akan nunjukin zodiaknya dia. Oh iya, rasa percaya dirinya kamu ini tuh lagi tinggi-tingginya juga ya. Pokoknya karismanya kamu belakangan Maret tuh kayak mancer ya. Belakangan itu tuh kayak yang keluar gitu ya, yang orang yang sudah lama. Tapi kalau orang hubungannya masih baru-baru, ya memang kamu total ya, secara alami nih, mari lihat. Secara alami memang ada keistimewaan dalam dirinya kamu. Dan itu tuh secara spontannya keluar gitu loh. Secara spontannya menyata gitu ya. Dalam dirinya kamu, dalam gerak-gerikmu ya. Dengan dalam posturnya kamu, dalam cara bicaranya kamu, itu tuh keluar. Mari lihat. Oke, mari akan awali ya dari inisial B. Ada bunga, F ada fajar, O ada ombak, N nama, I ada intan, P permata, K ada kalung, J ada jalan, E ada emas, C ada catur, Y ada yoyo. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Sagittarius, Aquarius, Capricorn, energi dari Scorpio, energi dari Virgo, dan energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.